Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman saya, sahabat saya, senior saya maupun junior saya, pengurus M2B. Karena dengan beberapa pikiran mereka, tenaga mereka dalam waktu dekat, kami bisa melaksanakan dialog publik ini. Dialog ini biar kita begitu besar, banyak pilar, kita masuk ke sana berdebu, kecuali Mas Nek tidak akan berdebu. Karena apa? Di sana banyak keputusan-keputusan yang sifatnya final dan mengikat Mahkamah Konstitusi. Nah, pada saat tahun 2021 kemarin, bahwa ada kurang lebih sekitar 80 undang-undang yang dijadikan satu, dimasukkan ke dalam BES, lalu bernama Omnibus Law pada saat itu. Di antaranya adalah termasuk undang-undang pertambangan yang kita bahas hari ini. Tetapi dengan kaget, seluruh Indonesia kaget bahwa tanggal 25 November tahun 2021, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan sebuah keputusan yang dianggap oleh orang-orang ahli hukum bahwa keputusan mahkamah ini keputusan yang sangat tidak wajar. Karena Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa Undang-Undang Omnibus Law atau Cipta Kerja ini dibatalkan, tetapi dia mengatakan memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk merevisi dalam waktu 2 tahun. Nah, inilah yang membuat kita bingung, membuat kita sedikit kelabakan, terutama Pak Haji Eko dan Pak Haji Abdillah, terutama pelaku-pelaku tambang, dan juga merasakan sekali bahwa teman-teman Koralwangi yang memiliki armada yang luar biasa banyak menganggur karena kondisi tambang yang tidak bisa bekerja. Nah, hari ini kita sama-sama kepingin dengar dari akademisi, dari pemerintah, dari pelaku tambang, dari pemerhati, dan dari hukum dari kejaksaan, bagaimana menyikapi, bagaimana menyiasati kekosongan undang-undang atau ketidakadaan peraturan pemerintah terkait dengan tambang yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Baiklah Bapak-Bapak, agar nanti Bapak merasakan bahwa bagaimana ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat buat teman-teman penambang, lalu pulang dari sini dengan senyum, bisa menambang kembali atau bagaimana. Mari kita sama-sama mendengarkan ulasan-ulasan beliau yang ada di depan kita. Sebelumnya, mari kita kasih tepuk tangan yang meriah buat mereka beliau semua. Baik, pertama kita berikan kesempatan kepada Pak dari pihak pemerintah dulu, karena agar pemerintah bisa memberikan masukan-masukan kepada kita terkait dengan apa yang harus dilakukan oleh pemerintah. Bahwa aturan yang ada, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 mengatakan kemarin bahwa yang mengatur izin tambang adalah kabupaten. Lalu dirubah menjadi provinsi. Dirubah lagi, kita lihat ke atas menjadi di kementerian. Artinya apa? Bahwa pemerintah memiliki kewenangan, memiliki solusi selama pengalihan dari kabupaten ke provinsi, provinsi ke pusat. Baik Bapak-Bapak, kita dengarkan bagaimana sikap pemerintah terhadap pertambangan yang kondisi seperti sekarang ini. Monggo Pak Arhan, kita berikan waktu tidak terlalu lama karena supaya kawan-kawan itu bisa bertanya, bisa berjalan. Terima kasih, monggo Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu sekalian.
Saya berdiri di sini merasa bangga sekali karena dikelilingi oleh orang-orang yang hebat semua, senior-senior kami semua ini. Bapak Ibu sekalian, terkait putusan MK tersebut, pemateri yang lainnya dari Pak Yoko dari Kejaksaan mungkin nanti bisa mengulas materi dan lainnya. Kami menyoroti dari sisi perizinan sesuai tupoksi kami. Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, mungkin ini menyimpang sedikit karena ini mungkin bahasa hukum, karena kami sekarang tidak di bagian hukum tapi di DPMPTSP. Namun sedikit kami mengulas bahwa semua tahapan perizinan sekarang ini tambang adalah di kementerian, artinya di pusat. Sejak adanya Undang-Undang 23 tahun 2014, kewenangan kita sudah tidak ada. Itu di provinsi. Dengan adanya Undang-Undang 11 tahun 2020, maka ditarik ke pusat. Artinya daerah tidak mempunyai kewenangan sama sekali. Namun bagaimana terkait sikap pemerintah daerah tersebut, bahwa pada prinsipnya kami taat aturan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020. Jadi prinsip kami sesuai normatif, pemerintah tetap menjunjung tinggi peraturan yang ada tersebut. Terkait pelaksanaan dari keputusan MK tersebut, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 sampai sekarang masih berlaku. Pemerintah diberi kewenangan untuk memperbaiki, yaitu 2 tahun sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Perlu Bapak Ibu sekalian yang saya jelaskan bahwa sedikit menyentil mengulas tupoksi kami biar semuanya menjadi jelas bahwa kewenangan kami sekarang adalah ada 3 prinsip perizinan, yaitu kesesuaian tata ruang, kesesuaian lingkungan, PBIG, dan SLF. Jadi itu yang kita tangani di daerah. Kalau di DPMPTSP sudah mempunyai kewenangan yang dilimpahkan kepada kami, yaitu sesuai Pergub Nomor 50 Tahun 2021. Jadi di situ kewenangannya. Jadi ketika ada kewenangan yang sudah tidak kita tangani, otomatis kita tidak bisa terlalu jauh untuk tidak bisa mengeksekusi kewenangan tersebut perizinan. Jadi di dalam kewenangan tersebut sudah jelas, nanti bisa di-download di JDIH Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2021. Mungkin begitu pimpinan, karena waktu diberikan mepet untuk yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, kita supaya bisa nyambung bahwa ada pergub pergub yang mengatur tentang semua aturan yang pendelegasian. Cuman kita kalau bicara ada pimpinan DPRD di rencana anggaran itu dianggarkan bahwa adanya feedback uang masuk itu sebesar 130 miliar dari pembelanjaan material, yaitu sebesar 1,3 triliun dari APBD. Tetapi yang terbaca di APBD yang masuk, laporan Bupati yang kemarin masuk adalah hanya 257 miliar. Artinya bahwa dengan peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2021 itu kayaknya nggak ketemu. Nggak ketemunya itu antara peraturan dengan target PAD yang ditarik ke dalam. PAD mengharapkan adanya kembalian 130 miliar, tetapi realnya hanya 257 juta. Bagaimana kira-kira implementasi berarti itu? Terima kasih. Kami jelaskan kembali, Pergub 50 tahun 2021 itu mengatur pendelegasian perizinan di daerah sesuai kewenangan daerah. Itu gitu. Jadi ketika ada target seperti yang disampaikan oleh Bang Asep tadi, bagaimana ini feedbacknya pada pembangunan, bahwa begini, pertambangan nanti mungkin bisa dijelaskan oleh Dinas Pendapatan bagaimana targetnya, karena yang menarik adalah beliau. Jadi pada pergub tersebut itu semua jenis perizinan apa saja yang kita tangani. Jadi tidak ada pertambangan yang kita tangani karena memang bukan kewenangan kita. Jadi terkait dengan pendapatan tadi itu terpisah dengan pergub tersebut, Bang. Karena aturan dari
pemungutan pajak galian C ini sudah diatur dalam Perda nomor 2 tahun 2011 dan itu sampai sekarang perda tersebut masih berlaku. Jadi mekanisme pemungutan itu di Dinas Pendapatan. Kalau kami hanya pendelegasian izin yang kami terbitkan, begitu Bang. Baiklah Pak sudah menjelaskan bahwa artinya peraturan Bupati nomor 50 tidak berhubungan dengan tanah. Jadi teman-teman tidak usah khawatir karena ada aturan lain yang mengatakan bahwa ada tarikan retribusi, ada tarikan pajak. Baik, kita berikan aplaus yang meriah buat Pak An. Terima kasih. Baiklah, kita minta kepada Pak Haji Abdillah untuk bisa bercerita terkait dengan pengalaman tambang yang mewakili pengusaha tambang yaitu Aspamen. Monggo Pak Haji Abdillah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami muliakan para peserta dialog, peserta topik khusus para narasumber. Terima kasih kepada Pak Asad atas waktunya. Di sini kami selaku pengurus Asosiasi Pengusaha Mineral. Hari ini juga begitu Pak, dengan adanya Undang-Undang Nomor 4 2009 direvisi menjadi Undang-Undang 3 tahun 2020 yang kemudian direvisi lagi di dalam Undang-Undang Omnibus Law. Hari ini ternyata belum dilaksanakan oleh Menteri izin, sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi. Salah satunya adalah pemerintah itu tidak diperkenankan mengambil kebijakan, gitu loh Pak. Kebijakan. Artinya apa? Hitungan kami dari Aspamen memang belum konsultasi ke Menteri. Tapi menurut kami izin tambang itu oleh Menteri belum ada sampai saat ini. Oleh karena itu kami ini terus mengupayakan melakukan pendekatan dengan kejaksaan, dengan Bupati, dengan Satpol PP. Ternyata di dalam perjalanan ini Pak, oh ya, ini kami sebetulnya berharap bisa menambang dengan baik sesuai dengan aturan hukum. Terus terang aja Aspamen itu tidak ingin menjadi penambang yang melanggar hukum. Kami terus berupaya untuk melakukan kerjasama dengan pemerintah bagaimana bisa menerjemahkan APBD 2022. Namun faktanya hari ini kawan-kawan itu banyak yang diperiksa oleh polisi dengan alih izin. Oleh karena itu inilah yang menghambat kami dengan pemerintah daerah. Sebetulnya kami sudah ada komunikasi dengan pemerintah daerah dan anggota DPR untuk bagaimana bisa merealisasikan APBD. Sehingga hari ini kita harus menunggu apakah yang nggak punya izin ini betul-betul melanggar hukum. Sementara ngurus izin nggak bisa. Teman-teman sudah banyak yang ngurus izin ke Jakarta. Sampai saat ini belum bisa. Saya rasa hanya itu Pak Asad. Oleh karena itu kami dalam forum ini solusinya terbaik gimana supaya kawan-kawan penambang itu bisa bekerja dalam rangka untuk realisasi dana APBD Pemda. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Abdillah. Kita berikan aplaus yang luar biasa dari Pak Abdillah. Artinya terungkap bahwa dengan keputusan Mahkamah Konstitusi sangat merepotkan penambang. Artinya bahwa izin di daerah, izin di provinsi dan izin di pusat sampai hari ini belum bisa dikeluarkan terkait dengan putusan yang menunggu waktu 2 tahun. Baiklah Bapak, supaya tidak membias, kita mohon kepada Bapak dari Bapeda untuk bisa sedikit memberikan penjelasan. Pak siapa tadi? Dari Pak Bapeda? Dari Bapeda, monggo Pak. Tolong diberikan penjelasan sedikit terkait dengan retribusi dan pajak daerah yang masuk yang berhubungan dengan tambang. Karena dalam laporan pertanggungjawaban Bupati kemarin disebutkan bahwa hanya 257 juta. Padahal target yang diberikan adalah 130 miliar. Monggo Pak, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Kami perwakilan dari Badan Pendapatan Daerah
sedikit ingin menyampaikan terkait realisasi kami di 2021. Kami terus terang aja di Bapenda sangat kesulitan sekali untuk memungut pajak mineral bukan logam ini, dikarenakan ada beberapa wajib pajak kami yang izinnya sampai hari ini masih sudah habis, masa berlakunya sudah habis. Jadi ada beberapa penambang yang izinnya sudah habis, kami tidak berani memungut. Ada juga penambang yang berizin, ketika kami memungut pajaknya, ada yang beralasan penambang yang tidak berizin aja tidak membayar pajak, kenapa saya disuruh bayar pajak? Itu yang saya kesulitan kadang-kadang di lapangan selaku tim dari Bapenda. Maka dari itu kami kebetulan berdiri di sini ingin menyampaikan bagaimana kedepannya supaya pendapatan dari penerimaan pajak mineral bukan logam ini seperti tahun 2016. Tahun 2016 target kami sampai 2,8 miliar dari pendapatan pajak mineral bukan logam. Itu dari apa yang kami terima? Itu kami di tahun 2016 penerimaan pajak itu dibebankan kepada CV. Padahal itu salah. Yang betul harusnya kepada penambang. Itu yang betul. Ya. Akan tetapi di situ kami sangat berbenturan dengan teman-teman dari CV ketika itu, bahwa yang kami lakukan itu salah. Memang salah, akan tetapi penerimaan yang kami terima itu masuknya ke kas daerah, bukan ke kantong kami, ke penerimaan ke kas daerah, ke pemerintah di tahun 2016. Jadi di tahun 2019 ini baru kami semuanya penerimaan itu datangnya dari penambang, tidak dari CV. Itu arahan itu ketika itu ada temuan dari ada masukan dari Badan Pemeriksa Keuangan bagaimana cara trik kita untuk menarik pajak mineral bukan logam ini supaya besar. Salah satu triknya yaitu dibebankan kepada CV. Jadi sementara ini dari mana uang masuk? Apa dari tambang atau dari semua? Yang tahun 2021. Yang tahun 2021 penerimaan dari Bapenda yaitu 202. Ya, itu dari mana? Dari pajak dari tambang yang punya izin atau tidak izin? Bukan, dari tambang yang berizin. Yang berizin. Yang berizin. Berarti kami tidak berani menarik dari tambang yang berizin. Ada tambang yang berizin. Nah, sejumlah 13. Nah, ini supaya tahu bahwa pemerintah mengatakan di Banyuwangi ada tambang yang berizin. Sejumlah 13 tambang yang berizin. Kita akan bertanya, izin dari mana? Dari Pemda, dari provinsi, atau dari menteri? Monggo, silakan. Nah, ini data tambang yang tahun 2021 sampai tahun 2022. Ada 13 penambang. Ya, saya tidak bisa menyebutkan namanya. Ya, artinya itu izin dikeluarkan oleh Pemda. Saya sendiri istilahnya tidak ada kepentingan di situ. Intinya ketika 13 penambang itu ada izinnya, berarti dia ada kewajiban untuk membayar pajak. Itu aja sudah intinya di situ. Nah, inilah yang saya katakan bahwa ternyata Pemda mengeluarkan izin, apakah itu daerah, pusat atau provinsi. Padahal ada keputusan Mahkamah Konstitusi bahwa yang tadinya undang-undang berbis-bis itu ditarik kembali tunggu 2 tahun. Tetapi secara resmi mengatakan bahwa ada 13 pertambangan yang berizin. Jadi mengatakan bahwa teman-teman tambang supaya lebih tenang. Artinya retribusi yang ditarik oleh Pemda adalah halal. Karena yang diambil adalah tambang-tambang yang berizin. Gitu Pak Mahmud ya? Terima kasih Pak Mahmud atas penjelasannya. Terima kasih. Silakan kembali Pak Mahmud. Baiklah kawan-kawan, sudah mendengarkan semua bahwa di Banyuwangi ada 13 tambang yang memiliki izin. Ini terungkap hari ini. Artinya apa? Kebutuhan pembangunan Banyuwangi bisa berlanjut tahun 2022. Oke, sepakat ya? Sepakat. Nanti biar kita ketemu dengan teman-teman. Silakan. Monggo dari Kejaksaan Pak, silakan. Melihat fenomena ini adanya keputusan Mahkamah Konstitusi, lalu adanya tanda yang berizin, ada beberapa temuan di lapangan bahwa
tidak ada izin tambang dan tidak ada retribusi. Monggo Pak Jaksa mungkin punya solusi terkait dengan beberapa penambang yang sekarang sedang istirahat di Polres Kota, monggo, atau di Polsek. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf Ketua Panitia. Jadi memang dalam undangan kami hanya peserta ya. Jadi baru ini sebagai narasumber. Jadi memang untuk masalah pidananya dan perizinan, mohon maaf kami untuk menyampaikan pendapat atau ini takut overlapping ya Pak. Ada kewenangannya masing-masing. Kalau pidana ada dari kepolisian, ini tidak tahu diundang apa enggak ini Bapak. Kita undang Pak. Diundang Pak. Cuma enggak hadir ya. Mungkin ada. Oke, saya terus terang itu ada kewenangannya masing-masing. Terus juga perizinan juga ada kewenangannya. Kami takut apabila menyampaikan ini ada overlapping juga. Tetapi intinya kami kejaksaan apabila pemerintah atau bupati mau istilahnya menerbitkan semacam pergub atau SK, itu kan adalah sebuah produk tun tata usaha negara. Kita ada kewenangan di bidang perdata dan tata usaha negara. Kita bisa memberikan pendapat dan pertimbangan kepada bupati ataupun Pemkab. Apakah yang akan dikeluarkan ini secara legalitasnya, secara legitimasinya bagaimana? Jadi itu kami tidak bisa menyampaikan banyak Bapak. Itu aja, nanti apabila dari Pemkab mau istilahnya ada semacam diskresi atau bagaimana, bisa kita berikan pendapat dan pertimbangan. Dan juga karena itu nanti sampai ke pusat, ke Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Agung, jadi pendapat dan pertimbangannya di sana. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nova. Kita terus terang makin menarik, makin siang makin menarik. Tadi Pak Nova membuka sebuah rahasia yang bernama diskresi. Diskresi ini kan sebuah rahasia yang harus kita ungkap. Bagaimana mengungkap diskresi ada di Banyuwangi begitu. Karena ungkapan dari 13 yang berizin, sementara keputusan MK ada bahwa semua ditarik dan tidak ada izin lagi kembali. Lalu apa yang harus kita buat diskresi ini bagaimana Pak? Tolong dijelaskan bagaimana supaya teman-teman penambang ini bisa menambang dengan kalimat diskresi. Monggo Pak. Jadi ini kembali lagi ya Pak, itu kewenangannya Pemkab. Jadi selama ini belum ada istilahnya permintaan pendapat atau pertimbangan kepada kami, belum ada. Jadi kalau memang istilahnya ada kebijakan yang diambil oleh Pemkab, nah itu kami apabila akan ada itu kita bisa memberikan pertimbangan. Tapi kalau sudah ada, ya kita tidak bisa itu Pak. Dan bisa memberikan terungkap Pak, terungkap hari ini bahwa Pak An ditunggu di Kejaksaan untuk bicara terkait dengan diskresi. Ditunggu agar Banyuwangi lebih adem, bagaimana teman-teman menambang seluruh Banyuwangi yang ada. Artinya bahwa Kejaksaan membuka diri. Silakan teman-teman penambang yang kesulitan, silakan teman-teman bisa bicara dengan Aspamin, dengan Kejaksaan dan dengan pemerintah. Baik, kita dengarkan bersama-sama apa yang didapatkan nanti dari wakil kita. Kita ini punya bapak ternyata. Bapak kita hari ini adalah Pak Miko Edi Haryanto. Oh Pak Eko, mau minta lebih dulu ternyata. Lagi nafsu Pak Eko ya. Tepuk tangan buat Pak Eko. Ternyata Pak Eko lagi nafsu. Baiklah, Pak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin ya, saya bosan melintas dari sana. Kenapa kami penambang kok diminta berkoordinasi dengan Asosiasi Pengusaha Mineral? Yang sudah diperjelas bukan Asosiasi Pengusaha Tambang. Kalau koordinasi dengan Pak Menko, oke, DPRD, dengan Pemda, oke, sudah kita lakukan.
Nah, ini kan biar kayak Nanti Pak bias gitu ya, loh. nanti kita anukan. Yang penting sekarang hari ini kita ingin mendengarkan dari senior kita. Kita hargai dulu Pak Eko. Tepuk tangan buat Pak Eko. Yang meriah buat Pak Eko. Monggo Pak Haji Eko. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Tentunya terhormat pada Pak Ger yang hadir mewakili lembaga, ada dari Kejaksaan dan dari Pemda, ada beberapa itu dari Bapenda, dari perizinan. Semoga ini masukan ini bisa masuk ke pimpinan. Itu yang kedua. Yang kedua, tentunya kita semua bahagia dan semoga selalu dalam kasih sayangnya dalam kita berkarya, berusaha sampai akhirnya nikmatlah yang kita dapatkan. Untuk panitia baru kali ini undang saya lihat ada kotaan. Saya lihat ada biasanya. Ini berarti sponsornya besar. Kira-kira Pak Mikel ini sponsornya. Dan yang kedua, debat seperti ini ya juga kali-kali ini. Terima kasih Pak Asad. Debatnya debat masih hidup ini nanti. Jadi yang perlu diketahui, kami kemarin dengan demonya para supir truk dan lain-lainnya itu, akhirnya kita berpikir, kami berempat berpikir, ini piye solusinya ini? Bentar lagi aku butuh pasir itu banyak. Akhirnya kita, Pak Sulaiman, Mas Solili, saya dan Mas Muji mengajukan hearing. Dari hearing itu kebetulan bersamaan dengan Koralwangi demo, akhirnya masuk ruangan. Yang kita undang semuanya yang terkait dengan tambang, artinya asosiasi paguyuban, ada LPPM, ada Aspamin, ada apa itulah, banyak. Dan kalau hadir, hanya Aspamin mungkin yang hadir. Tapi banyak yang mewakili karena Aspamin ini anggotanya ada di Koralwangi, ada di LPPM, ada di LSM, ada di wartawan. Sama dengan saya berarti kan. Cuman saya bukan anggota Aspamin. Di sana disimpulkan, karena kami minta itu, berempat kami minta, cobalah ada solusi, Pak Ketua Dewan. Solusinya gimana? Forkopimda itu kumpul. Nanti biar beliau yang menyampaikan. Saya ditelepon ketua, dan biar aparat juga telepon. Tolong Pak Eko, kalau tertulis seperti harapan tadi ada pergub, tidak mungkin karena itu pemerintah. Bupati sudah mengatakan itu urusan pemerintah, kami tidak berani. Tapi akhirnya bisa ketemu kalau sudah lengkap, kalau sudah hadir. Kesimpulannya saya ditelepon, Pak Eko bantu ya, jangan becek. Ojo ono sing lapor, ojo ono sing kritik di media. Itu harapannya. Akhirnya muncul, tangkaplah kali baru, Ger. Ya, urutannya kira-kira. Oh ya itu diantaranya. Sampai terakhir kami kemarin. Harapan kayak gitu. Kadang-kadang kocok-kocok gak dikek, sambal gak dikek ngamuk nulis. Bengok-bengok di media. Itu yang kita kasihan. Ayo kita. Pak Jeko, nah ini menarik. Ya. Jadi teman-teman sudah mulai ikut bangkit. Jadi ada satu harapan atas hasil hearing. Ya. Ketemunya beberapa orang penting, tetapi ditunggu-tunggu sampai sekarang tidak muncul. Artinya bahwa ayo nambang, ojo rame-rame, ojo lapor-lapor, sing penting kan begitu maksudnya. Oke. Nah, tetapi ada aturan yang mungkin harus kita siasati. Ada aturan mungkin harus ada kita. Nanti jangan-jangan teman-teman malah belum kan begitu. Bagaimana nih kan? Jadi kami dengan kondisi itu koordinasi dan dengan perizinan. Ternyata penambang di Banyuwangi ini yang pengusaha itu cuma beberapa gelintir. Saya koreksi itu Pak Benda ya. 12 itu masa lalu. 13 ya. Itu yang lalu, izin yang lalu. Setelah ditarik di Pemprov banyak yang mati. Ditarik di nasional, Haji Pur ini baru mati. Coba dikoreksi nanti ya. Dilihat.
supaya nggak salah. Jadi Pemda tidak boleh mengeluarkan apa-apa. Makanya Bupati takut, Ore-tore takut. Kebijakannya seperti itu, tutup mata asal kan gitu. Itu. Yang kedua, baik Pak Eko, dipastikan. ya, tambang itu bisa izinnya selesai apabila luas lahannya itu 5 hektar. Bayangkan. Terus sopo nih Pak? Itu aturan gitu. Ya, makanya. Ini yang bagi kita semua berpikir, ayolah pikiran ribuan orang itu, termasuk pikiran kontraktor di Banyuwangi yang kadang-kadang cari sumbangan kan nyumbang. Saya kira itu. Ya. Terima kasih Pak Eko. Tepuk tangan untuk Pak Eko. Jadi terungkap juga sama bahwa sebentar lagi akan ada ribuan, sebentar lagi akan ada jutaan gebek yang diperlukan untuk membangun Banyuwangi. Dan teman-teman, katakan oleh Pak Eko, semua kecipratan kecuali saya baru 1. Nah, saya beritahukan bahwa ini murni tidak ada sponsor Pak Jeko, bahwa ini murni teman-teman M2B berkeringat berdarah-darah dan dibantu oleh Pak Nek dari Koralwangi. Jadi kita kolaborasi antara M2B, Aspamin dan Koralwangi untuk hal ini. Tepuk tangan untuk Koralwangi, M2B dan Aspamin. Baiklah kawan-kawan, karena tidak sabar lagi menunggu informasi dari yang bapaknya kita bersama-sama, yaitu bapak kita ini ternyata punya bapak. Kita ini punya ayah di Banyuwangi yang diwakili ada di gedung DPRD. Hari ini beliau datang mewakili ketua DPRD dan beliau mendadak juga menanyakan apa materinya. Maka saya kasih waktu yang agak terakhir sebelum 2 pembicara nanti ini. Nah, untuk itu monggo, kira-kira untuk menyiasati kekosongan ini apa yang dilakukan oleh DPRD? Apakah hasil kunker atau hasil bimteknya sudah menghasilkan sesuatu bahwa untuk nambang ini begini, lalu menguatkan target PAD dan mengamankan tambang? Monggo Ketua yang Pak Mikel untuk bisa memberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi Pak Senior, yang saya hormati mulai dari sana kejaksaan, konsultan tambang, konsultan tambang, Direktur Pak Aspamin, ya tokoh penambang Banyuwangi, Pak Aang dari perizinan, dari nggak tahu diundang GMNI ya. Oh Untak, soalnya mewakili Untak ya. Soalnya baru terangkat, selamat pada Mas Hari menjadi ketua GMNI yang baru. Mas Eko adalah guru saya, bapak saya. Sejak dulu saya sudah dibimbing beliaunya. Ya, dan panitia terima kasih karena saya diundang ini ya baru sekarang ini tahu, karena saya nggak dibutuhkan sama Bang As'ad. Saya nggak tahu ada dialog ini ya. Ketika butuh pengganti barusan diberitahu. Saya sudah sebetulnya mau ke Bali, tapi Pak Ketua telepon, tolong wakilin saya ambruk katanya. Jadi Pak Ketua mohon maaf sakit, saya mau berangkat ya sini dulu. Nah itu. Terima kasih atas undangannya. Saya bukan sponsor Pak Eko karena saya nggak diundang, mewakili saja. Ya saya sudah menyimak, saya juga nggak tahu. Saya tanya Pak Asad apa, ngomong apa, narasumber atau bagaimana? Oh masalah pertambangan ya saya tahu. Ya. Begitu pelik pertambangan di Banyuwangi. Ya saya tahu lah mengenai penambang. Jadi ketika izinnya itu ditarik ke provinsi, kita kejar ke provinsi, ya, ke BSDM sana. Tolonglah pertambangan ini jangan dibuat rumit. Saya berbicara tentang Banyuwangi, karena penambang Banyuwangi ini lain daripada tempat lain. Ya, saya ketika di Mojokerto yang nambang itu ada ratusan hektar, 30 hektar penambang. Ya, di Lumajang juga itu lain. Karena di sana tanahnya tanah pemerintah, kebanyakan aliran sungai, ya ada di situ. Jadi yang berhubungan dengan pemerintah ada, mungkin pemasukannya di sana saya nggak tahu. Tapi di Banyuwangi penambangnya ini lain, unik. Saya sebutkan di sana penambang Banyuwangi, Pak, yang nambang itu justru teman-teman dari media, ada LSM, saya begitu. Atau para pendamping lah katakan begitu, mengaku
lah pendamping dan sebagainya. Dan juga yang mau butuh pekerjaan, bukan pengusaha murni ya, yang punya duit. Kalau penambang di tempat lain di Lumajang itu orang yang punya duit ya, sedangkan di Banyuwangi tidak, setengah hektar jadi tambang kan ya. Mau ngurus izin ke pusat itu perlu waktu yang berapa lama? Tolong dong, bisa nggak yang lahan yang di bawah 1 hektar itu dikembalikan ke kabupaten sehingga cepat, dan yang tahu itu di kabupaten. Kalau di sana itu kan apalagi sekarang hanya administrasi aja, WSS itu nggak tahu kondisi dan sebagainya. Jangan ya dianggap penambang pasir di Banyuwangi ini sama dengan penambang-penambang yang besar ya, penambang batu bara dan sebagainya, aturannya sama kan. Masa menambang setengah hektar saja mau sesuai dengan prosedur seperti itu, kapan makannya kan gitu. Itu yang sering saya lontarkan, termasuk di Jakarta juga begitu. Tapi semua rasanya kok nggak ada telinga, nggak ada apa ya, sampai sekarang itu nggak ada kejelasannya, sehingga ribut terus dan ribut ya. Saya mengharapkan lah kalau memang teman-teman mau nambang, nah, karena aturannya juga ya sulit dan sebagainya, katanya dari kejaksaan ada keputusan dikresi lah, sehingga aman kita menambang seperti itu kan gitu. Jangan sampai ketika ada keputusan ini ada yang saling lapor kan gitu. Jangan seperti dulu ya Pak Abdillah lapor sana ya. Saya dulu yang pertama ada izin tambang itu saya ada 5 ya. Yang izin justru dilaporkan saya diperiksa kejaksaan ya Pak, Kejati ya, diperiksa saya, padahal saya yang punya izin. Yang punya izin diperiksa, yang nggak punya izin dibiarkan. Kadang-kadang kan keliru ya seperti itu. Cobalah, saya mohon, saya juga nggak tahu ini dialog publik atau mau curhat penambang-penambang untuk mencari solusinya ya, saya nggak tahu. Cari solusi. Dua-duanya. Ya, maaf Pak Michael, kita hari ini ingin mencari solusi yang terbaik buat Banyuwangi. Ya. Memang aturannya sama, penambang yang setengah hektar dengan yang 100 meter dengan yang puluhan hektar sama ternyata. Karena ini undang-undang aturan. Ya. Tetapi apa yang dilakukan oleh teman-teman Dewan terhadap perlakuan ini bagaimana gitu? Ya, ya. Jadi kita itu selalu ngomong sama Pak Ketua, Pak Made. Ya. Dulu ketika ribut-ribut, jadi ini tahunan lah, ulang tahunan. Ya. Waktu lalu dari Polda bahkan ya, tangkepin semua. Ya, karena Pak Ketua itu minta sama saya, Pak, kita urus bantu penambang Banyuwangi ke Polda. Saya menyelesaikan loh. Ya loh. Saya menjamin di sana. Sama Pak Ketua diperintahkan. Orang penambang masa tahu? Saya jamin di sana. Ya. Waktu di Polda, kita ceritanya Polda itu. Nah, setelah enak, ya diam saja, enak. Penambang-penambang menikmatin gitu ya. Nah, ribut-ribut lagi. Ya, kita turun lagi. Apa sih? Supaya penyelesaian, memang persoalan ini setiap ganti pemimpin, Kapolres ganti, selalu berubah-berubah kan? Kita ngomong Kapolres ini 1 tahun berubah, baru ada masalah lagi dan sebagainya. Memang ya enggak, ya seperti itu. Nah, sekarang ini baru-baru ini ketika golongannya Pak Eko ya hearing dan sebagainya, ya kita cari solusinya. Pimpinan DPR saya dan Pak Made ya berjanji mau berbicara dengan Forkopimda, kita ketemu lengkap semua, Kajari, Kapolres, ya Dandim dan Lana, Bupati, Sekda, semua jajarannya lengkap di situ. Nah, kita tagih kapan kira-kira segera ketemu satu meja antara seluruh Forkopimda untuk memutuskan buat tambang di Banyuwangi lebih aman. Begitu ya Pak Michael ya? Kira-kira kapan itu? Sebetulnya sudah putusan, saya juga nggak tahu. Sudah diputuskan ya. Saya Bupati itu takut lah ya, takut. Namanya ini dikasih baru ya, takut. Jadi tidak mau memberikan surat dan sebagainya. Ya sudah. Ya. Bukan, kan sudah diberitahu. Ya. Ya silakan nanti saya ngomong. Nanti pimpinan DPR silakan, ini harapan teman-teman dari intinya itu Kapolres kita sudah berbicara dari hati-hati. Mari cari solusi. Karena apa? Karena pasir ini butuh untuk pembangunan, kan itu. Sekarang ini belum diluncur-luncurkan, mungkin karena mikir itu palingnya. Pasirnya nggak ada. Jadi sampai sekarang pembangunan belum diluncurkan. Ya kita desak terus supaya apa? Banyak yang jerit-jerit
tentang jalan yang rusak kan begitu. Tapi sampai sekarang ini belum meluncur ya pembangunan itu. Terima kasih Ya. Pak Megal atas informasinya. Jadi mudah-mudahan ya segera ini jalan, dan saya mohon, saya harapkan lah ya teman-teman penambang ya yang rukun jangan saling melaporkan sambil cari solusinya. Ya. Hah? Oh gitu. Ya perhatikan. Dan juga saya beri masukan ya, namanya ya janganlah penambang-penambang ini mau enaknya sendiri, mau mencari keuntungan sendiri kan begitu. Pikirkan yang lainnya. Misalnya saya sebagai anggota DPR kepingin PAD masuk, tapi kan repot masuk ke sana ya. Sarungnya Pak Megal kita siapkan. Ya, jadi kayak di Bali, kita contoh di Bali ya. Di Bali itu yang ilegal, yang gak ada izin bisa bayar pajak. Sampai sekarang aman ya di Karangasem itu. Pemerintah ada pemasukan. Kalau di sini dilaporkan malah pemerintahnya. Padahal ini untuk rakyat kan itu. Mari coba pikirkan lah. Hah? Ya, dipikirkan bagaimana caranya sama-sama enak, nikmat ya. Dan juga tidak melanggar aturan, walaupun dianggap melanggar itulah, itu banyak ya. Kepolisian juga bertugas-tugas begini sudah melanggar begitu banyak dihujat, ya dipikirkan juga lah. Terima kasih Pak Megal atas informasi semua. Terima kasih. Ya, sudah Pak. Cukup. Ya, terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan buat Pak Megal. Kawan-kawan, kita menunggu apa yang niat baik dari teman-teman DPRD terkait dengan mengumpulkan semua orang-orang penting di Banyuwangi yang pernah dilakukan oleh Pak Haji Eko dan Pak Sulaiman Sabang. Dia sudah melakukan hearing dengan Pak Haji Eko. Kita tunggu hasilnya bagaimana agar nanti bicara diskresi kita berikan keberanian kepada Bupati untuk menghadap ke Kejaksaan berbicara tentang diskresi dan penambang di Banyuwangi bisa dengan tenang. Satu kuncinya, jangan ada yang melapor-laporkan lagi agar pembangunan Banyuwangi bisa terus berjalan dengan tambang yang ada. Baik, kita sama-sama ingin mendapatkan ilmu akademisi yang terbagus, terendah, dengan ilmu-ilmu yang cukup mumpuni. Monggo kepada Bapak Hari PL untuk bisa menyampaikan selaku akademisi agar kita sama-sama mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Tepuk tangan buat Pak Hari Prakesto. Monggo. Pak Prianto, mohon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Oke, saya senang sekali bisa rawuh di acara ini karena ini hal yang sangat luar biasa bagi saya. Bertemu lagi dengan kawan-kawan, bertemu lagi dengan senior-senior. Saya akan memberikan pandangan normatif Mas As'ad. Jadi ada dua pandangan normatif saya yang saya sampaikan. Yang pertama berkaitan dengan istilah kami kebijakan. Yang dipermasalahkan adalah bagaimana pasca adanya keputusan Undang-Undang Cipta Kerja oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam prinsip pemerintahan bahwa pembangunan itu tidak bisa berhenti, bahwa stakeholder itu harus berjalan dalam mendukung pembangunan dan masyarakat itu harus mendapatkan dampak kesejahteraan. Ini adalah rule dari konsep pembangunan negara. Oleh karenanya tidak boleh ada yang diuntungkan salah satu. Semuanya harus diuntungkan. Pemerintah diuntungkan, stakeholder diuntungkan, dan masyarakat diuntungkan. Lantas pertanyaannya, bagaimana dengan adanya konflik of interest, kira-kira begitu, usaha pertambangan tanda kutip, kemudian kepentingan pemerintah dan putusan yang dikeluarkan oleh lembaga pemerintah tertentu. Sebenarnya ini bisa kita runut dalam dua perspektif. Pertama, bahwa Mahkamah Konstitusi itu memiliki kewajiban untuk menganalisis dan seterusnya, membahas dan seterusnya, dan memutuskan berdasarkan prinsip Undang-Undang Dasar 1945. Jadi ini adalah pandangan dari Mahkamah Konstitusi itu apakah undang-undang tertentu itu melanggar Undang-Undang Dasar 1945 atau tidak. Kemudian tadi Bang As'ad menyampaikan bahwa ini rujukannya diantaranya pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Perda dan seterusnya, kemudian
senior saya Abdillah Rafsanjani ini, beliau pernah saya cari betul karena saya hampir tidak lulus kalau tidak mencari beliau dulu. Penelitian saya dulu tentang konflik sosial, tentang santet. Nah, tentang peraturan gubernur dan seterusnya, ini sebenarnya domainnya bukan di MK, itu domainnya ada di MA. Jadi ada dua lembaga yang harus kita sama-sama bedakan. MK itu domainnya kepada kebijakan dalam kelompok apa, misalkan begitu saya katakan, yaitu undang-undang dan peraturan-peraturan yang dikeluarkan dari hasil terbentuknya suatu undang-undang itu adalah di MK. Jadi ini ada proses yang berbeda. Pertama itu. Kemudian yang kedua, kalau undang-undang cipta kerja itu tanda kutip dibatalkan, maka kita tidak bisa melakukan proses histeria yang begitu luar biasa tanpa memahami, tanpa memahami sebenarnya yang dibatalkan pada aspek apa sih. MK itu membatalkan ada 3 hal. Yang pertama adalah proses penyusunannya yang dianggap tidak sesuai dengan mekanisme pembuatan peraturan perundang-undangan. Kedua, MK itu menganggap bahwa undang-undang cipta kerja ini bias. Apakah ini undang-undang baru, apakah undang-undang perbaikan, atau undang-undang yang seperti apa. Jadi bias. Kemudian yang ketiga, bahwa dalam prosedur penetapan yang dilakukan oleh pemerintah, DPR dengan unsur eksekutif, pemerintah gitu, kementerian dan seterusnya, itu terjadi perubahan-perubahan narasi yang itu berbeda berdasarkan ketetapan. Jadi sebenarnya 3 unsur itu, sehingga dalam keputusan MK itu ada 2. Yang pertama bersifat inkrah, seketika itu berdasarkan keputusan maka hari itu juga, jam itu juga, detik itu juga harus dilaksanakan. Dan yang kedua, istilah saya tidak memiliki jenis kelamin, inkonstitusional bersyarat. Nah, keputusan MK terkait cipta kerja itu adalah inkonstitusional bersyarat selama 2 tahun. Nah, pada perspektif 2 tahun itu bukan kemudian ketika dikembalikan bahwa negara itu harus tetap berjalan dengan memandang kepentingan pemerintah, stakeholder dan masyarakat, maka keputusan itu bukan kemudian hilang, tidak. Dalam perspektif kebijakan, yang saya menjadi tidak enak ini, agak menggurui para senior-senior saya ini. Jadi dalam perspektif kebijakan, tatkala ada jeda waktu tersebut, bukan kemudian undang-undang atau kebijakan tersebut gugur, tidak. Hanya istirahat di tempat. Justru persoalannya muncul kemudian, tatkala dalam jeda 2 tahun itu, perumus kebijakan atau perumus undang-undang itu tidak melakukan perbaikan sebagaimana yang diminta oleh MK, maka kebijakan tersebut berjalan, berlaku. Justru itu, Pak. Jadi MK ini, cipta kerja ini tidak kemudian mati, tidak, hanya istirahat di tempat. Istilah saya seperti orang main bola tuh, bolanya keluar, habis itu masuk lagi. Jadi itu yang pertama. Kemudian pandangan normatif kebijakan yang kedua, bahwa sebelum ada undang-undang cipta kerja, itu ada undang-undang yang mengatur tentang pertambangan. Pertanyaannya, apakah undang-undang pertambangan dan seterusnya tersebut itu dihentikan atau tidak dengan adanya cipta kerja? Ketika itu tidak dihentikan, maka dalam jeda 2 tahun itu, undang-undang itu yang bisa diberlakukan. Jadi konsiderannya begitu, tidak bisa kita melakukan effortnya bahwa keputusannya seperti ini kemudian semua dianggap mati, tidak bisa. Kalau seperti itu maka konsensus penyelenggaraan negara menjadi tidak berjalan. Jadi pandangannya seperti itu. Kenapa ini perlu saya sampaikan? Bahwa prinsip dari undang-undang itu adalah regulasi, mengatur
Mengatur siapa? Mengatur negara, mengatur stakeholder, pengusaha misalkan, atau pihak-pihak yang berkepentingan yang lain, dan mengatur masyarakat. Jadi tidak boleh mengatur masyarakat saja, pemerintah tidak diatur, tidak boleh seperti itu. Jadi mengatur secara keseluruhan. Oleh karenanya, saya pikir pandangan normatif secara ilmiah ya demikian itu. Mohon maaf, saya adalah orang ilmu administrasi, jadi mungkin ada perbedaan istilah dengan teman-teman hukum misalkan, saya mohon maaf. Tapi substansinya kira-kira seperti itu. Terus kemudian usulan satu lagi. Problemnya ini, mohon maaf, kalau tadi normatif, yang sekarang saya akan berbicara tentang praksis. Saya sepakat tadi Bang As'ad, kemudian Bapak saya Pak Mikael dan segala macamnya menyampaikan bahwa ada keunikan sendiri sebenarnya di persoalan pertambangan di Kabupaten Bandung. Saya jawab iya. Ini hanya tentang kemauan. Apakah pemerintah daerah itu mau mendapatkan pendapatan dengan benar atau tidak? Yang kedua, apakah masyarakat mau diatur terhadap kegiatan keusahaannya apa tidak? Jadi dua perspektif itu. Dan itu, Nyun Sewu, yang dibutuhkan adalah struktur, kelembagaan. Ini tetap akan menjadi runyam, mohon maaf, kalau tidak ada BUMD tentang pertambangan. Jadi intinya ada di situ. Ketika ada BUMD pertambangan, maka segala bentuk usaha pertambangan mulai emas, mineral, kemudian batu dan seterusnya itu menjadi domain di situ. Kalau sekarang kan tidak. Mohon maaf, Pak Aan ini saya pikir jauh lebih handal berbicara tentang bagaimana proses pembuatan KTP di Mading ngomongkan pertambangan. Karena kan 250 lebih perizinan itu ada di mejanya Pak Aan. Kan pusing juga beliau. Tetapi kalau kemudian ada tanda kutip pembagian kinerja yang lebih terfokus, itu menjadi semua menjadi beres. Istilahnya Pak Mikael itu kalau di di DPRD ada komisi 1, komisi 2, komisi 3 dan seterusnya yang itu terfokus. Jadi problemnya ada di situ, Pak. Yang kedua usulan. Ada beberapa kasus saya baca pemikiran Nadian Napitupulu. Ardian. Nah itu ada satu paradigmatik yang sangat menarik itu. Ketika tidak bertemunya antara eksekutif, legislatif, pengusaha dengan eksekutif, maka ada satu terobosan yang sangat luar biasa, novelty. Jadi begini, pertambangan itu ada dua menurut peraturan perundang-undangan, yaitu pertambangan besar dan pertambangan rakyat. Nah, pertambangan besar kecenderungannya memiliki izin karena mencukupi syarat yang telah ditentukan. Sedangkan pertambangan rakyat itu cenderung, mohon maaf menurut saya, tidak memiliki izin karena syarat kepemilikan lahan 5 hektar aja misalkan nggak punya. Maka solusinya bagaimana? Dalam pandangan tersebut di kasus di Jawa Barat itu, bahwa pertambangan rakyat itu diperbolehkan selama hasil pertambangan rakyat itu dijual kepada penambang besar. Yang selanjutnya penambang besar menjual ke pabrik dan pendapatan pembayaran pajak dan seterusnya kepada pemerintah daerah melalui penambang besar. Jadi itu adalah solusi. Mungkin itu saya sangat tertarik ya Pak. Jujur saya sangat tertarik. Teman-teman ini kalau yang masih belum S1 hari ini S1. Ya, jadi kalau saya masih baru SMA hari ini saya S1. Kalau teman-teman sudah S1 hari ini S2 atas informasi dan masukan dari dosen kita ini. Ada yang menarik adalah kalau MK itu memutuskan antara taruhnya undang-undang dasar dengan undang-undang. Sedangkan perda dan sebagainya itu di MA. Tetapi diperlukan keberanian seorang pemimpin dari bupati atau DPRD bagaimana agar tambang-tambang yang tidak memenuhi syarat itu yang di bawah 5 hektar itu kan begitu menambang dengan bebas dilindungi oleh penambang besar. Lalu masuklah PAD, masuklah pajak. Tetapi atas pengetahuan keberanian dari seorang pemimpin kan begitu. Sementara hari ini pemimpin kita masih belum punya keberanian. Maka kita doakan nanti sepulang kita dari sini ada sebuah keputusan, kita teman-teman bisa hearing dengan Kapolres, bisa hearing dengan DPRD, bisa hearing dengan teman-teman lain untuk memberikan masukan
apa yang telah dimaksudkan oleh dosen itu tadi. Baik, pembicara terakhir kita minta kepada Pak Saudi untuk bisa memberikan informasi karena beliau adalah konsultan tambang dan juga pemilik tambang kali ini direktur. Baik, kita tepuk tangan untuk Pak Saudi yang meriah. Terima kasih. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Kasat atas waktu disampaikan. Sementara menjawab tadi dari disinggung oleh Pak Michael, saya ini apakah konsultan tambang atau konsultan politik? Secara pribadi memang saya anggota dari Perkati, yaitu Perkumpulan Konsultan Hukum dan Pengacara Pertambangan Indonesia. Terus kalau secara korporasi memang saya punya perusahaan yang itu memang bergerak dalam jasa survei. Kalau kata Bang Udin, dukun politik. Jadi kawan-kawan, di sini saya juga mendampingi salah satu perusahaan tambang yang alhamdulillah itu punya legalitas baik dari provinsi maupun dari SDM, dan puji syukur kepada Allah kemarin 2 hari yang lalu juga salah satu tambang pelayanannya juga baru turun dari SDM perizinannya. Artinya bahwa mengurus izin itu bukan hal yang tidak mungkin, satu prinsip itu. Nyatanya kami juga bisa mengurus meskipun juga agak benjot-benjot. Memang kalau bicara sulit, banyak lubang tikusnya juga lebih banyak daripada lubangnya di situ itu. Tapi alhamdulillah dengan beberapa cara yang kita bisa selesaikan seperti itu. Kawan-kawan semua, saya ingin berangkat dari pemahaman kita tentang hukum. Saya tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Mas Hari PR. Selamat Mas Hari sebagai Ketua PAGMNI. Jadi memang kalau kita bicara pertambangan, kita tidak boleh lepas dari konstruksi hukum. Karena dalam tambang itu, izinnya itu bisa ratusan. Saya pernah bekerja di salah satu perusahaan tambang emas. Di situ mulai dari izin tambangnya, terus IPPKH, sampai izin terkecil, izin bangun atau izin untuk keluarkan kayu dari hutan, itu hampir ada lebih kurang terakhir saya di sana itu 275 izin. Itu masih belum selesai, masih ada izin-izin lain yang harus diurus. Jadi memang tambang itu tidak lepas dari perizinan. Nah, saya ingin mengutip dari bukunya Prof. Jimli, yaitu judulnya Perihal Undang-Undang. Silakan kalau kawan-kawan yang kuliah di hukum bisa dibaca. Di situ peraturan, perihal tentang undang-undang itu dibagi dalam 3 produknya. Ada namanya peraturan, ada namanya keputusan, dan ada namanya tetapan atau putusan. Peraturan itu kebijakan, suatu kegiatan yang itu sifatnya mengikat secara luas. Karena dia sifatnya peraturan. Siapapun orang dalam wilayah itu diikat oleh peraturan. Tahu tidak tahu, seketika peraturan diundangkan, dia terikat. Yang kedua adalah keputusan. Surat keputusan, sifatnya administratif, kegiatan administratif atau basically. Kalau peraturan tadi namanya legal. Jadi kalau surat keputusan itu sifatnya itu kepada pribadi atau kepada lembaga. Contoh, surat keputusan Dirjen Minerba, surat keputusan gubernur, surat keputusan bupati, itu sifatnya kepada satu orang atau satu badan usaha dan sifatnya administratif. Ada hal yang salah dengan surat keputusan, larinya ke PT Tun atau pengadilan Tun, tergantung mana yang itu lebih untuk dominan di mengadili. Yang terakhir adalah putusan atau tetapan, sifatnya vonis. Ini kegiatan dari penghakiman. Contoh undang-undang tentang contoh putusan MK atau undang-undang, itu sifatnya vonis. Dan semuanya berbeda. Kalau peraturan yang di bawah undang-undang dasar, yang di bawah undang-undang, mohon maaf, tadi kata Mas Hari, untuk pengujiannya itu di Mahkamah Agung. Tapi kalau undang-undang yang itu sifatnya bertentangan dengan undang-undang dasar, pengujiannya di Mahkamah Konstitusi. Saya kurang sepakat dengan beberapa pemahaman teman-teman di luar bahwa saya mungkin telat ya, ini mungkin tadi udah dibahas atau belum saya kurang tahu, tapi saya ingin mengulang. Saya kurang sepakat ketika ada bahasan-bahasan di luar itu yang mengatakan bahwa harusnya pemerintah ini bikin perda, bukan peraturan bupati soal tambang ini, seperti itu.
ini perlu saya luruskan bahwa yang benar adalah memang peraturan kepala daerah, bukan peraturan daerah. Jadi begini, memang dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dan pasal 8 itu diamanatkan gubernur maupun bupati itu yang A ya, membentuk peraturan perundang-undangan daerah, kan begitu ya. Ini mohon jangan dimaknai sebagai peraturan daerah, beda banget. Jadi kita kalau bicara tentang ini, kita acuannya kepada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang P3, pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi di situ dijelaskan, mohon maaf ini agak sedikit normatif bahasan saya ya. Jadi di situ dijelaskan bahwa peraturan perundang-undangan itu adalah sebuah peraturan tertulis, 1, memuat norma hukum, 2, sifatnya mengikat secara luas, 3, dan memiliki konsekuensi. Dibentuk oleh badan atau pejabat secara prosedural sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi peraturan perundang-undangan itu sifatnya luas. Kemudian dalam pasal berikutnya, seingat saya kalau tidak salah pasal 82 dan 86 itu dibagi lagi. Ada peraturan perundang-undangan pusat, ada peraturan perundang-undangan daerah. Peraturan perundang-undangan pusat itu seperti undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan presiden, kepres, kepmen, sampai keputusan dirjen, itu peraturan perundang-undangan sifatnya pusat. Sedangkan peraturan perundang-undangan yang sifatnya daerah itu seperti perdes, peraturan kepala daerah, peraturan kepala desa, itu sifatnya daerah. Artinya bahwa apa yang dijalankan oleh Bupati Banyuwangi ketika itu dengan mengeluarkan peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2011 tentang pertambangan itu sudah, menurut saya sudah legal secara hukum, secara hukum. Jadi kegiatan penambangan itu dianjurkan untuk memiliki izin itu memang sudah benar, secara umum itu sudah benar. Sekarang menjadi masalah, saya juga pernah mengalami klien saya sama seperti apa yang dialami oleh Pak Michael. Ini tambang legal, tapi oleh APH disuruh nutup. Kita pernah mengalami itu. Akhirnya saya surati, saya WA itu, Kasat Reskrim. Bang, saya Syauki, saya pernah tambang ini. Masih menghadap pakai tambang ini. Oh maaf Mas, langsung kepada Bapak Kapolres. Kami hanya menjalankan tugas. Karena kami ada izin dengan Kapolres. Alhamdulillah 2 hari kemudian kita buka lagi. Yang ilegal itu banyak, tidak disentuh. Tidak disentuh. Hanya ada 2 kemungkinan ilegal tidak disentuh itu. 1, dia di-backing oleh orang kuat yang mungkin bintangnya berjejer, atau yang kedua dia bodoh nekat. Nah, kalau orang bodoh nekat, yang namanya nekat resikonya juga 2, cepat mati atau agak cepat mati kan begitu kan kemudian. Ya ini resikonya 2. Dan ini terjadi tidak hanya tambang batuan, tambang mineral batu bara di Kalimantan banyak. Alhamdulillah saya kan sering Kalimantan banyak yang ilegal, apalagi cuma batuan. Seperti itu. Nah, kaitannya dengan perizinan, ya kami kadang cemburu terus saja ya. Kita ini ngurus izin itu tidak mudah dan tidak murah. Seperti itu. Untuk di provinsi saja, keluarnya IUPOP itu butuh waktu lebih kurang 3 tahun. 3 tahun, keluarnya IUPOP. Eksplorasi 1 tahun, eksplorasi keluar 2 minggu kemudian kita urus IUPOP-nya sambil kita eksplor. Itu pun sama polisi kan ditangkap. Kenapa? Loh masih eksplorasi kalau udah gali-gali. Loh kalau misalnya gali-gali, orang menggali makam tuh juga gali-gali Pak, kan gitu kan? Kenapa udah ditangkap orang gali makam gitu kan? Artinya begini, eksplorasi itu kadang tidak dipahami sama PH. Eksplorasi itu kita itu menggali pasir tapi tidak untuk dijual. Kita memang ingin tahu kedalaman pasirnya, itu diwajibkan. Karena kalau kita 6 bulan tidak eksplorasi, izinnya itu dicabut malah. Dicabut. Nah, kemudian keluarlah OP, itu 3 tahun. Dan biayanya untuk tambang seluas lebih kurang 30 hektar, kita habis lebih kurang 700-800. Itu plus jam reknya. Belum dapat hasil Bapak Ibu sekalian. Belum dapat hasil. Artinya memang tambang ini Pak Rogi, mohon maaf. Tadi ada aturan yang menyejukkan sebenarnya buat para penambang ya. Artinya tidak perlu lagi ngurus setengah mati seperti Pak Rogi berbulan-bulan, bertahun-tahun mengatur uang banyak. Ada aturan bupati yang bisa melindungi penambang. Nomor
26 tahun 2011. Tetapi pertanyaannya, kenapa? Kenapa ini dijadikan senjata buat mereka-mereka untuk menangkapi? Lalu kenapa teman-teman tidak berani menambang? Padahal aturannya jelas. Ya, itu juga mau saya singgung, Bisdi, pengasat. Nah, jadi menjadi masalah kemudian adalah ketika ada peraturan bupati ini, ada perkada ini, kemudian yang diambil hanya celah pelanggarannya, tapi celah pembinaan dan pengawasannya tidak dijalankan. Karena jelas di situ, mulai dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, itu jelas sifatnya bupati itu atau sifatnya gubernur itu memberikan izin, mengawasi dan membina. Jadi tidak hanya bicara penangkapan, tidak. Penangkapan APH. APH penangkapan. Cuma kan APH ini kan juga koordinasi. Karena apa? Tambang ini tidak bisa lepas dari kabupaten, Pak. Meskipun sekarang isinya di SDM, WUP-nya itu rekomendasi dari kabupaten. Tidak bisa tidak. Jadi seperti itu. Maka pembinaan ini harus dimaksimalkan. Mungkin Mas Ang nanti bisa laporan kepada kabak hukumnya, atau mungkin Pak Sekda. Kalau bisa mungkin seperti ini kalau gagasan saya. Pemda membentuk semacam panitia ad hoc lah untuk bantu teman-teman yang tidak punya izin ini. Oke, Pak Jadi, mungkin jangan terlalu banyak itu kasih tahu teman-teman, nanti dia kaget. Jadi monggo 1-2 menit untuk bisa diakhiri, monggo. Ya, kesimpulannya saya hanya menyarankan, saya hanya berpikir dan berharap Pemda punya inisiatif. Kalau sudah ketemu Forpimda tadi, Forpimda itu punya semacam panitia kecil lah, yang itu sifatnya membantu perizinan teman-teman yang belum punya izin, memberikan pembinaan. Dalam konteks membantu perizinan ini, mereka ini kan satu garis vertikal dengan SDM, bisa lebih mudah daripada contoh klien saya ini. Sampai hari ini kita ngusung melalui jalan terus. Karena orangnya ganti-ganti, Pak, ganti-ganti. Tiap 2 tahun itu pasti ada rolling di SDM itu. Dirjennya ganti orang, ganti duit, ganti tikus. Seperti itu. Terima kasih Pak Sogi. Tepuk tangan untuk Pak Sogi dan ke-6 7 pembicara kita. Tepuk tangan yang meriah buat 7 pembicara kita. Baiklah kawan-kawan peserta PL Publik yang saya hormati, kita sudah mulai paham, sudah mulai bisa mengerti bahwa ada izin tambang yang sudah dimiliki. Salah satunya adalah pengakuan dari Pak Sogi tadi. Dia sudah mengurus, ternyata ngurus izin tambang ya susah juga mudah. Yang penting tahu dengan caranya, tahu dengan peran tikusnya, dan tahu dengan lubang tikusnya. Baik, persiapkan kawan-kawan untuk bertanya. Nanti kita batasi dari yang sebelah mana nih? Sebelah kanan saya 1, tengah 1, utara 1. Nanti ya. Jadi silakan disiapkan pertanyaan. Yang pasti bahwa adalah ada satu titik pesan kepada seluruh pembicara tadi bahwa seharusnya DPRD tidak perlu lagi bunker atau bintek ke tempat lain berbicara tentang tambang. Cukup dengan beliau-beliau ini sudah selesai banyak dengan tambang. Semangat ya? Setuju? Baik, saya ingin satu pembicara dari sebelah kanan, yang senior Pak Agus Tarmidi, lalu yang tengah, monggo Pak Jos Rudi, yang sebelah ya dari teman ANI. Monggo, silakan maju Pak Agus. Langsung poinnya, pertanyaan kepada siapa, sebutkan nama, asal, dan pertanyaan ditujukan kepada siapa. Oke, terima kasih. Monggo Pak Agus Tarmidi. Silakan langsung Pak. Poin, nanti kalau tidak poin, mohon maaf, saya putus, oke, supaya mengena. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ketua Forvi Kabupaten Banyuwangi. Yang satu sedikit agak protes sedikit Pak Panitia. Ya, silakan. Dan ini mumpung momen ini jarang sekali terjadi, untuk sedikit berkomentar sekaligus nanti mengajukan pertanyaan. 2 menit Pak, silakan. Biar kita ini 2 menit silakan disampaikan, nanti kita adakan lagi dalam publik berikutnya. Monggo Pak. Kalau dari pembicara-pembicara tadi ada 3 hal yang menurut saya perlu disikapi. Tadi ada disampaikan bahwa Banyuwangi ini hanya beberapa orang segelintir yang punya izin. Ini bukan persoalan mereka tidak ngurus izin. Maaf, saya pelaku tambang juga dulu mantan. Tapi saya susah untuk ngurus izin. Mengapa? Undang-Undang Nomor 4 2009 jelas di situ bahwa yang diajukan ke provinsi itu 5 hektar.
Jangan apa yang disampaikan Pak Ketua DPR tadi. Banyuwangi bukan seperti Kalimantan, Lumajang. Kita hanya punya di bawah 5 hektar. Akhirnya kita merekayasa. Apa itu? Tanah tonggo kita masukkan Pak sana. Untuk mencukupi 5 hektar. Ini kebodohan kami sebenarnya. Mengapa? Dalam undang-undang itu ada celah sebenarnya. Apa itu? IPR. Izin pertambangan tidak usah ke gubernur pada waktu itu, bupati. Tetapi ini kita tidak bisa memanfaatkan. Karena apa? Kabupaten sendiri, saya lihat juga tidak menyiapkan WIP-nya. Zona tambangnya di mana? Pertanyaannya problemnya. Oleh karena itu, saya sedikit agak membela para penambang, bukan mereka ini punya karakter untuk tidak mengurus izin, tapi persoalannya susah diurus. Bagaimana di bawah 5 hektar kita punya? Ini satu hal. Yang kedua, masalah ada pertanyaan bagi saya yang karena saya ini ormas Pak, saya banyak bertanya orang, Pak, bagaimana orang-orang yang ditangkap itu sekarang ini? Padahal MK sudah mengamalkan inkonstitusional. Tapi itu menurut saya Bapak polisi atau APH ini tidak bodoh. Meskipun belum ada peraturan pelaksanaannya, Undang-Undang 4 sudah diterapkan. Apa? Ternyata yang melanggar dulu tidak punya izin. Ada putusan jurisprudensi sudah dilaksanakan itu. Maka di sini ada Bapak polisi, ada jaksa, minus hakim. Saya yakin sekarang ini meskipun ditangkapi, mereka juga punya. Pak Agus, pertanyaannya kepada siapa? Supaya langsung mengenang, silakan. Pertanyaan saya kepada APH juga. Siap. Apa ini memang karena bukan ngawur, tapi apakah memang ini sengaja ditangkepi karena ada desakan atau presu dari kelompok-kelompok? Siap, sudah masuk inisiasinya. Nomor 3, mohon maaf Pak, itu saja. Nanti lagi. Saya tidak mau. Karena dia kita ini tahu semua Pak. Ya silakan. Mau saya. Ya jangan ditiru ya. Jangan ditiru. Oke, monggo Pak, silakan. Singkat, 1 menit. Yang terakhir. Ya, 1 menit. Ini di luaran ini simpang siur memahami MK ini Pak, 91/2000. Ya silakan, 1 menit waktunya. Saya sepakat dengan Pak Heri. Ya. Bahwa ini adalah inkonstitusional bersyarat. Syaratnya apa? Selama 2 tahun pemerintah harus merevisi. 1. Yang kedua, apabila ada sektor usaha termasuk tambang yang sudah ada aturan pelaksanaannya, ini berjalan nih masih. Ini masih berjalan. Oleh karena itu apa buktinya? Sama lihat itu PP nomor 5 itu tentang perizinan berjalan itu. PP 25 tentang pertambangan berjalan semua. Artinya apa? Meskipun MK memutuskan inkonstitusional, tetap ketentuan penambangan itu harus tetap. Siap, oke. Ya, terima kasih Pak Agus Tarmidi sudah menyampaikan 3 poin pertanyaan. Terima kasih, mudah-mudahan bisa dijawab oleh para pembicara. Pertanyaan kedua, silakan Pak Josudi. Maksimal 2 pertanyaan karena luar biasa ini. Saya batasi maksimal 2 pertanyaan. Monggo Pak Josudi. Mudah-mudahan. Ya, saya karena penambang itu, saya akan bicara dilema terkait pertambangan. Ya. Di satu sisi pertambangan dibutuhkan oleh pemerintah daerah. Ada solusi Pak. Apa yang disampaikan Bapak tadi saya cerna. Ternyata di situ ada kebocoran. Mulai 2 tahun ini dinas mengeluarkan rekomendasi, mengeluarkan syarat untuk mengikuti tender harus didukung yang punya IU. Ya. Kalau sudah didukung punya IU, mestinya pendapatannya sama seperti yang CP tidak bayar. Di mana kebocorannya itu? Padahal waktu saya melaksanakan proyek, waktu saya tambang saya ilegal Pak. Tapi ada beberapa kontraktor, bahkan 50% kontraktor beri material saya yang tidak punya izin. Solusinya apa? Beri nota kepada yang punya izin. Berarti kan pajaknya terus mengalir Pak. Tapi kenapa pendapatannya kok cuma segitu? Ayo. Nah ini loh, ini yang perlu dicernakan ya. Yang kedua, penegak hukum jelas kalau kita ngomong aturan Pak, wajib penegak hukum harus menerapkan penegakan hukum. Saya sadar itu. Akan tetapi kenapa tidak ada solusi yang dilakukan oleh dinas tadi? Kan ya, ada solusi. Kamu kalau nggak punya izin, ya jualin material pada orang yang punya izin. Yang tadi disampaikan oleh Pak Arif, saya setuju itu.
kan ya. Kalau begini ini kan korban. Rakyat ini dikorbankan oleh pemerintah, oleh penguasa. Kan ya, saya studi banding Pak, walaupun nggak DPR, nggak dibiayai negara. Di Jember, di Lumajang kan ya. Satu solusi, kalau semua kumpul, pimpinan daerah ngomong kepada polisi, mbok yo kasih pelonggaran kepada penambang, karena saat ini kita butuh hanya itu. Cuma beranikah bupati kita saat ini? Ya, saat ini, saat ini, mohon maaf, saya kebetulan juga punya komunitas yang namanya Koralwangi, komunitas angkutan material Banyuwangi. Yang jadi sorotan saat ini adalah penambang dan angkutan. Kan ya, angkutan dipitnah karena muatannya overload sehingga jalan sekabupaten Banyuwangi rusak. Kalau kita membaca itu Pak, itu kita kemunduran 10 tahun ke belakang. Sahabat-sahabat saya senior ini dulu yang waktu jadi kontraktor 10 tahun yang lalu itu muatan truk itu hanya 3 kubik. Jelas 2 menit lagi. Saya kan udah tadi sekarangnya oke. Lah 10 tahun yang lalu kelas 3 itu kapasitas muatan hanya 4 ton 3 ton. Lah sekarang ini sudah zaman Android, bagaimana produk otomotif sudah produksi dump truck super HD kan ya. Tapi dibatasi suruh motong kan kemunduran ini. Dan kemunduran. Mestinya konstruksi yang harus dirubah sesuai dengan RT RW. RT RW-nya tambang, jalannya harus tambang. RT RW pertanian, jalannya pertanian. Kelas 3 aspal koyok lanum nggak apa-apa Pak, kan ya. Nah, makanya harus ini masukan untuk dinas juga. Mohon maaf ini masukan. Saya sebagai kontraktor selama melaksanakan jalan tidak ada pernah yang namanya trial. Tidak pernah ada namanya uji lab material ini harus ini. Semuanya begitu. Jadi biarkan aja, nggak ada job perumlo, tidak ada. Pokoknya ambisi waktu saat pencalonan caleg, kalau saya jadi tak aspal, walaupun 2 cm oke. Kalau saya jadi bupati tak aspal. Ya, ini tak aspal. Akhirnya kualitas material ini jelek sekali karena hanya ngikuti nafsu. Ya, saya kira itu kurang lebihnya sama Terima kasih. Berkaitan dengan tadi diskresi dari kejaksaan. Nah, saya tidak begitu memahami karena saya bukan mahasiswa hukum. Sebetulnya konsep dari diskresi dari kejaksaan itu seperti apa? Apakah kemudian ini bisa melindungi secara penuh penambang-penambang kecil atau sekedar dijadikan sebagai garantor temporer? Jadi di waktu tertentu nanti akan dicabut. Karena kekhawatiran saya begini Pak, bagaimana? Tapi diskresinya bupati, nanti bupati meminta pendapat atau pertimbangan kepada kami, gitu Pak. Karena kita kejaksaan tidak punya kewenangan untuk mengeluarkan izin atau ini, tidak punya kewenangan, ya, bukan diskresi kami. Yang mau diluruskan lagi ya Mas ya. Gitu. Jadi apabila bupati pemerintah kabupaten misalnya ingin membuat suatu keputusan yang sifatnya ada diskresinya, monggo kita fasilitasi dengan memberikan pendapat atau pertimbangan. Tuh, gitu ya, saya luruskan lagi. Terus untuk yang masalah penangkapan tadi dari Pak Agus, kami juga tidak bisa memberikan pendapat Pak, itu kewenangannya Bapak polisi. Ya, terima kasih. Mungkin ada masukan lain dari. Saya mau menjawab dari Mas Agus sama Mas Desrudi. Jadi ada kabar gembira untuk Mas Agus Tarmidi. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 itu sudah menghapus batasan minimal 5 hektar. Jadi perizinan yang 1 hektar pun boleh. Itu monggo dibuka lagi undang-undangnya di pasal yang sama 58 ayat 1 itu. Jadi kalau di Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 memang di pasal 58 ayat 1 itu untuk dapat eksplorasi minimal 5 hektar, maksimal 5.000 hektar. Tapi di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 itu sudah tidak ada. Yang ada hanyalah maksimal 5.000 hektar. Jadi setengah hektar pun boleh. Nomor 3 perubahan atas Undang Nomor 4
Itu. Nah, hari ini dengan inkonstitusionalnya Cipta Kerja, sebenarnya bukan kembali ke Undang-Undang Nomor 3. Meskipun nanti Undang-Undang Cipta Kerja ini tetap berlaku setelah 2 tahun, misalkan setelah direvisi gitu ya, kembali berlaku kan? Ini Undang-Undang Nomor 3 tetap berlaku juga. Karena begini, Undang-Undang Cipta Kerja itu sifatnya dia bukan undang-undang baru. Dia undang-undang yang mengkondisikan perizinan. Makanya namanya Cipta Kerja. Dan ini sedang dibahas lagi. Cipta Kerja itu juga tidak cocok. Karena bukan undang-undang baru, kenapa harus ada nama baru gitu? Itu. Ini karena kan model jalan tol bypass. Nah, jadi meskipun nanti Undang Cipta Kerja ini berlaku, Undang-Undang Nomor 3 dan Undang-Undang Nomor 4 ini tetap berlaku juga. Kenapa? Karena di Undang-Undang Cipta Kerja itu hanya mengubah sedikit pasal tentang terutama batu bara dan emas. Batuan tidak disinggung, Pak. Batu tidak disinggung di situ, Cipta Kerja. Yang disinggung hanya batu bara dan emas. Kenapa itu penting? Karena pemerintah Indonesia, negara kita ini sedang krisis illegal mining. Jadi kemarin saja itu ada lebih kurang 150 IUP batu bara yang dicabut oleh pemerintah. Seperti itu ya. Dan di Undang-Undang Cipta Kerja ini itu memuat lebih kurang pengubahan atas beberapa pasal tentang perizinan lebih dari 80 undang-undang di Undang-Undang Cipta Kerja itu. Kemudian tentang Mas Rudi tentang ini rekomendasi batuan kepada dinas. Ini kalau kami boleh mengeluh ya, tapi kan kita tidak boleh mengeluh sebagai hamba Allah gitu kan. Jadi kalau kami boleh mengeluh, ASN juga main-main rekomendasi palsu gitu loh, fiktif. Buktinya apa? Tambang ilegal kan terbatas dipanjangi. Kita bisa menghitung lah. Per ring per hari itu misalkan ada 50 ring tambang, 50 ring dump truck seperti itu kan. Sebulan ada berapa bisa dihitung. Dikalikan tambang legal yang ada. Jumlah publikasi pemerintah itu penuhi semua. Itu dari mana rekomendasi yang lain itu? Antara penambangnya ini bikin rekomendasi fiktif atau ASN-nya. Kalau penambang saya pikir tidak berani main-main lah, kayak gitu itu. Penambang ini pengusaha. Karakter pengusaha itu tidak mau bermain-main celah hukum. Taunya dia beres usahanya. Kamu mau melanggar hukum, mau melanggar hukum, ini kita bayar, selesai. Itu pengusaha. Mohon maaf, pengusaha yang disamakan dengan ASN atau APH. Konteks berpikir kita berbeda. Kita mau melanggar hukum, serahkan, yang penting kita untung, kan begitu. Itu pengusaha. Terlepas kamu itu mau melanggar hukum, itu urusan kamu, kan begitu di ASN. Jadi kalau bicara tikusnya itu bukan pengusaha penambangnya sebenarnya. Saya tidak membela penambang ya, tapi kenapa ASN-nya mau gitu loh? Dan itu banyak terjadi. Kita sering kecolongan karena di perusahaan klien kami itu yang disampaikan oleh Mas Alvin tadi terkait menyinggung Pergub tahun 2012 mengenai pelaksanaan kegiatan usaha tambangan sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, maka kewenangan kita sudah berakhir. Jadi Pergub ini sudah iya. Yang kedua mengenai degresi kita juga harus melihat juga bahwa kewenangan pemerintah kabupaten itu terhadap perizinan yaitu diatur dalam PP 6 tahun 2021 itu ada beberapa sektor yang diatur di sana. Jadi tapi tetap kami sampaikan kepada pimpinan keinginan dari kejaksaan tadi terkait degresi, namun kami memberi batasan-batasan bahwa perizinan di daerah itu sudah ditentukan melalui PP 6 tahun 2021 beberapa sektor yang kita atur. Jadi degresi itu kalau bunyinya di Undang-Undang 30 2014 sesuai dengan peraturan perundang-undangan itu tetap melekat, jadi tidak bisa dipisahkan. Degresi itu bisa dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan yang mana nanti yang perlu dikaji bersama. Jadi begitu Bang. Terima kasih. Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman saya, sahabat saya, senior saya maupun junior saya, pengurus M2B. Karena dengan beberapa pikiran mereka, tenaga mereka dalam waktu dekat, kami bisa melaksanakan dialog publik ini. Dialog ini biar kita serahkan kepada forum untuk mencari solusi yang bagus untuk pemerintah Banyuwangi,
untuk lingkaran tambang. Di situ ada pengusaha tambang, di situ ada alat berat, di situ ada anggota. Akhirnya silakan dialog, kita mencari satu solusi untuk pemerintah Banyuwangi ke depan. Terima kasih untuk semuanya. Tidak